290. Halo Gabuters, gimana kabarnya? Tetap senyum ya, walau keadaan membuat Anda menangis. Sad anjir. Oke, kembali lagi bersama gua Still Guy Impossible. Kali ini saya telah merangkum film yang berjudul Escape Plan, dirilis pada tahun 2013. Film ini bisa dibilang konyol karena menghabiskan waktu di dalam penjara untuk menguji keamanan setiap penjara. Dan sampai pada satu momen, dia dihianati oleh rekan kerjanya, dijebak dan dimasukkan ke penjara yang tidak diketahui lokasinya. Jangan banyak spoiler, mari kita sopar, sogar, sogeng, ambil sebat lalu bakar, senderkan dan rebahkan dikit awak Anda semua, biar enjoy nontonnya. Subscribe jangan lupa, film pun dimulai. Bertemakan di penjara, terlihat seorang pria yang bernama Ray Breslin. Ini tangkuraknya. Dia ditahan di penjara isolasi yang super ketat, dan di samping penjara tersebut kantor pemadam. Dia dibawa oleh sipir memasuki selnya. Sambil berjalan, dia mengamati setiap sudut ruang sipir. Setelah di dalam sel, dia juga mengamati setiap sudut ruangan untuk melarikan diri dari penjara. Dia menyusun rencana menggunakan tisu toilet yang dibasahi dan dikepal-kepal, lalu menyatukannya. Setelah itu, sipir memberi dia sarapan serta susu kotak. Dia menggunakan plastik tipis yang berada di bungkus susu tersebut dalam rencananya. Dia menanyakan jam pada sipir itu, lalu para sipir itu pergi untuk merokok. Saat bersamaan, terlihat mobil yang parkir di dekat kantor pemadam meledak. Kantor penjara pun membunyikan alarm, memeriksa para tahanan. Sipir yang merokok tadi pun mengecek CCTV. Ternyata tidak ada tahanan yang kabur. Namun saat melihat ke dalam sel, ternyata si Ray sudah tidak ada. Saat bersamaan, si Ray melarikan diri melalui ventilasi udara yang tersambung ke kantor pemadam kebakaran, mengambil baju pemadam lalu bersembunyi di bawah mobil. Setelah sampai, dia langsung masuk pada mobil yang sudah siap menjemputnya. Ternyata itu anak buah si Ray bernama Hash dan Ross, ini bebenguknya, yang bekerja di kantor miliknya. Saat di perjalanan, si Ray turun dan diberikan uang koin, lalu pergi ke wartel, menelpon rekan bisnisnya. Polisi yang tengah melintas pun melihat dan langsung memanggil anggota polisi lainnya dan mengepung si Ray. Rekan bisnis si Ray yang bernama Lester pun datang, ini tangkuraknya. Mereka pergi ke kantor penjara untuk menjelaskan pada kepala sipir. Setelah sampai, kepala sipir bertanya sambil kebingungan maksud dari kejadian ini. Si Lester memberikan identitas bahwa dia CEO BND Security, menjelaskan bahwa mereka memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang menguji penjara di Amerika, dan si Ray lah pemainnya, menyamar sebagai seorang kriminal untuk menguji setiap penjara. Si kepala sipir bertanya cara dia meloloskan diri dari penjara bagaimana. Si Ray menceritakan bahwa dia melakukan dengan mencari keributan agar dimasukkan ke dalam sel isolasi. Karena penjaga sel di sana sedikit, dia mempelajari setiap sudut ruangan sipir, kebiasaan para sipir, dan memanfaatkan tisu toilet serta plastik yang menempel pada susu kotak yang menjadi sarapannya, dan menentukan tanggal untuk pengalihan, agar bisa melancarkan rencananya. Lalu dia memanfaatkan kantor pemadam yang tidak ketat, dan kabur melewati ventilasi udara yang menyambung pada kantor pemadam, lalu menggunakan baju pemadam, bersembunyi di bawah mobil. Si pengalih sudah siap menjemput, lalu kabur. Si kepala sipir pun terdiam. Si Ray kembali ke kantor setelah pekerjaan konyolnya. Dia kedatangan agen CIA yang bernama Jessica Miller. Ini bebenguknya. Dia menawarkan pekerjaan jutaan dolar pada si Ray untuk memastikan penjara yang dibuat oleh pihak swasta benar-benar layak untuk dipublish ke dunia atau tidak. Karena dana yang dikeluarkan untuk membuat penjara itu sangat besar, dan dengan syarat dia tidak akan mengetahui penjara itu dan tidak boleh menggunakan microchip. Walau itu melanggar pedoman, si Ray tetap setuju. Mereka tengah bersiap-siap. Si Ray menggunakan profil yang bernama Anthony Portos, seorang teroris perakit bom dari Spanyol. Sipir yang bisa dia hubungi ketika dalam bahaya bernama Roger Mars, dan kode evakuasinya adalah 310275. Si Ray dipasang microchip di tubuhnya, lalu dia pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh si Jessica. Saat memberi salam, datang mobil yang langsung menyetrum dan membawa si Ray. Dia diperiksa menggunakan alat detect. Lalu orang-orang tersebut mengeluarkan dan merusak microchip tersebut, lalu membius si Ray.
Si Ray ditutup matanya memasuki sel. Setelah dibuka penutup matanya, si Ray rewas karena penjaranya transparan dan tidak menempel di permukaan. Dia dibawa ke hadapan kepala sipir yang bernama Hobbes. Ini tengkoraknya. Si Ray menanyakan kemana sipir Mars. Si Hobbes mengatakan tidak ada sipir Mars dan tidak ada kode evakuasi. Si Hobbes mengatakan bahwa si Ray akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara tersebut. Lalu si Hobbes mengatakan kembali aksi meloloskan dirinya sudah berakhir, lalu pergi. Saat berjalan, si Ray diganggu oleh napi yang sudah lama. Dia sparring mematahkan tangan napi tersebut. Saat akan digulung, datang seorang pria seumuran si Ray yang bernama Emil Rothmeyer bersama anak buahnya. Dia mengaku sebagai ahli keamanan untuk Victor Mannheim, sosok Robin Hood tanpa wajah yang mengambil uang dari orang kaya lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Si Emil mengatakan jika butuh bantuan dia siap untuk membantu, lalu pergi. Saat si Ray sedang memperhatikan area sekitar dan para sipir, si Emil datang mengatakan bahwa si Ray orang yang tidak tertarik tapi begitu banyak memperhatikan. Si Ray pun terdiam. Lalu si Ray meminta bantuan agar bisa masuk ke dalam ruang isolasi. Si Emil tidak banyak bicara, langsung menghajar si Ray. Mereka pun sparring. Tidak lama datang sipir menyetrum dan membawa mereka berdua ke ruang isolasi. Di dalam sel terdapat lampu halogen bertenaga tinggi membuat orang yang masuk ke sana jengkel. Si Ray kepanasan, namun dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari cara agar bisa kabur dari sana. Si Ray meraba lantai sel isolasi, lalu dia menemukan paku keling baja aluminium yang lebih aman. Setelah itu si Ray diperiksa oleh dokter yang bernama Kiri. Ini orangnya. Dia bertanya mengapa ada dokter di tempat seperti ini, dan dia menanyakan ini di mana. Namun si dokter itu diam. Lalu anak buah si Hobbes yang bernama Drake, ini tatangkurakannya, memanggil si dokter agar segera menyelesaikannya. Lalu si Drake bertanya, napi tersebut menanyakan apa? Si dokter berbicara, dia menanyakan soal dehidrasi, lalu pergi. Si Emil bertanya apakah mendapat sesuatu di ruang isolasi. Si Ray diam saja, dia malah menggambar di meja. Lalu bunyi peringatan untuk semua napi kembali ke dalam sel. Si Emil terus bertanya, dan si Ray berbicara, dia membutuhkan plat logam yang bulat, halus, sekitar 3 inci besarnya. Dan bila si Emil mendapatkannya, dia akan mengajak keluar dari tempat ini. Si Emil bersedia lalu meminta sipir mengantarnya kepada si Hobbes, kepala sipir yang kejam. Saat berada di ruang si Hobbes, si Emil diberi waktu 10 detik. Lalu dia meminta kertas untuk menggambar peta keberadaan si Victor Mannheim. Namun si Emil malah menggambar bokong wanita. Lalu si Emil disiksa, memasukkan air ke dalam mulutnya melalui selang. Lalu si Emil merangkak mengambil plat logam. Dia dikembalikan ke tempat napi berkumpul. Setelah itu si Emil memberikan plat logam kepada si Ray. Lalu si Ray bertanya apa yang terjadi. Si Emil tidak mengatakannya. Mereka makan lalu merencanakan sesuatu untuk sebuah pelarian. Si Ray butuh pengalihan agar dia bisa pergi keluar untuk memastikan letak penjara ini. Si Emil bertanya dengan plat logam tersebut bagaimana cara memotongnya. Si Ray menjelaskan bahwa dia tidak memotong melainkan memanaskan plat logam dengan cahaya lampu halogen bertenaga tinggi dan memfokuskan pada paku baja tersebut agar mengembang sekitar 0,3 inci lalu akan lepas dengan sendirinya. Dan si Ray memberitahu bahwa dia Ray Breslin yang menguji keamanan setiap penjara. Dia datang ke sini untuk menguji penjara ini, namun dijebak oleh seseorang yang ingin menguburnya. Si Emil bertanya, sekarang apa yang dia butuhkan? Si Ray mengatakan pengalihan dan kembali ke ruang isolasi. Si Emil sempat menolak, namun si Ray mengatakan apakah ingin keluar dari sini. Si Emil setuju dan membuat perjanjian. Jika tidak berhasil, si Emil akan membunuh si Ray. Dia bertanya waktu yang dibutuhkan berapa lama. Si Ray mengatakan 3-5 menit. Lalu si Emil pergi mendekati pria yang memakai peci bernama Japhet. Ini orangnya. Si Emil meledek ibu si Japhet hingga membuat dia emosi. Lalu keributan pun terjadi. Si Ray pun ikut serta. Tidak lama datang petugas dan menyetrum mereka bertiga dan memasukkan mereka ke ruang isolasi. Setelah di ruang isolasi, si Ray memanfaatkan dengan memanaskan plat logam mengarah ke paku baja tersebut hingga terlepas semua. Lalu dia mengetuk ruang tersebut mengode kepada si Emil untuk membuat pengalihan. Lalu si Ray menutup kamera CCTV menggunakan roti yang dia basahi dengan mulutnya. Lalu dia membuka lantai sel tersebut, menuruni tangga ke bawah, menaiki pipa besi, namun dia malah membuat aliran listrik putus dan membuat air masuk ke dalam. Setelah sampai, dia membuka pintu dan melihat ternyata penjara terletak di kapal kargo di tengah lautan tenang. Setelah itu si Ray kembali masuk ke dalam, namun dia terjatuh. Untung saja jalanan telah berubah menjadi kolam. Dia pun selamat dan berenang dengan susah payah.
Hampir tidak kuat, tetapi akhirnya dia sampai di dalam sel isolasi, menutup kembali lantainya dan memasang paku baja, mengambil roti yang menutup kamera CCTV. Lalu pintu pun dibuka, dia langsung keluar. Bersamaan si Emil pun dibawa keluar dan bertanya apakah berhasil dan kita berada di mana. Si Ray menjawab, ya berhasil dan tidak diketahui lokasi di mana. Lalu mereka pun pergi. Berpindah ke si Ross dan si Hush yang mendatangi si Lester, yang mulai curiga karena gaji si Ray dibekukan. Namun si Lester mengatakan itu hanya ditunda. Si Hush meretas dokumen rahasia dan menemukan penjara dengan kata kunci The Tomb, dimiliki organisasi nirlaba yang terkait dengan kontraktor keamanan swasta terkenal. Si Lester terlihat berhubungan dengan si Hobbes dan dia meminta kepada si Hobbes untuk memastikan bahwa si Ray benar-benar di sana selamanya. Berpindah ke si Ray yang disiksa oleh si Hobbes atas izin si Lester, sampai dia hampir menyerah, namun si Emil menyemangatinya dan mereka berdua membuat rencana A dengan menusuk si Ray agar dibawa ke ruang dokter untuk merekrut dan mengambil barang yang dia butuhkan. Namun dia gagal merekrut si dokter dan mereka berdua menggunakan rencana B. Saat makan, si Emil memberikan pesanan yang si Ray minta, sebuah pulpen. Lalu si Ray membutuhkan kacamata yang dipakai oleh pria tersebut. Saat jam untuk makan siang, si Ray merakit barang-barang yang dia ambil, menyatukannya dengan pulpen dan kacamata yang diberikan si Emil. Lalu dia memberikan pada si Emil dan dia bertanya, benda apa ini? Fungsinya untuk apa? Si Ray mengatakan bahwa itu sextant, pengukur derajat, berfungsi untuk melihat bintang utara dan cakrawala. Tapi itu hanya akan memberikan setengah lokasi mereka. Si Ray akan menjelaskan nanti, tapi itu harus dibawa ke atas. Dan saat bersamaan, si Drac memberitahu lewat CCTV ada kecurigaan terhadap si Ray. Dan si Hobbes memerintah untuk membawa si Ray. Si Hobbes yang telah mengetahui identitas si Ray pun memindahkan dia ke sel tahanan yang kosong dan tidak membiarkan si Ray untuk bertemu dengan orang lain. Namun si Ray menawari informasi tentang si Victor Manhattan kepada si Hobbes karena si Emil Rothmeyer percaya pada si Ray. Si Hobbes awalnya tidak membutuhkan informasi dari si Ray, namun si Ray mengatakan bahwa si Emil akan mati sebelum dia membelot dan satu-satunya kesempatan melalui si Ray. Dia ngahulang tarik. Lalu si Hobbes menyetujui dengan perjanjian setiap kata yang diberikan si Emil harus dilaporkan pada si Hobbes. Dan dia harus mendapatkan nama, lokasi, serta jaringan si Victor Manhattan. Bila tidak, dia akan membunuh si Ray dengan tangannya sendiri. Si Ray berjalan dan berbicara pada si Emil bahwa dia memainkan peran si Emil agar rencananya berhasil. Si Ray datang ke kantor si Hobbes melaporkan setiap perkataan yang si Emil katakan dengan mengarang. Sambil berjalan, si Ray menyuruh si Emil untuk memberikan sextant pengukur derajat pada si Jepet, memberitahu cara menggunakannya dan mengatakan bahwa itu tiket keluar dari sini. Dan si Jepet pun setuju. Si Jepet dibawa oleh si Hobbes untuk ditanya tentang si Victor Manhattan. Sebelum memberitahu dia menukar dengan keinginannya, si Hobbes bertanya apa keinginannya selain dibebaskan dari penjara. Si Jepet ingin berdoa malam hari di udara terbuka agar Tuhannya melihat. Si Hobbes pun menurutinya. Dengan cepat, si Jepet memanfaatkannya ketika para penjaga tidak melihat dia. Menggunakan sextant, dia melihat ke langit, menentukan arah dan menandai. Setelah itu diberikan pada si Ray. Dia langsung mengetahui 30 derajat 22 menit di lintang tengah, perairan tenang. Lalu si Emil bertanya bagaimana kita mendapatkan garis bujurnya. Si Ray mengatakan dia mendapat informasi bahwa kapal tersebut baru membawa ikan segar kemarin pada 20 November dan memiliki hujan hangat air laut pada bulan November. Dan penjara ini berada di tempat rahasia di atas air, berarti itu berada di 30 derajat lintang utara. Dan si Ray mengatakan bahwa ini berada di laut lepas pantai Maroko. Namun si Emil mengatakan bahwa itu hanya tebakannya saja. Tapi si Ray meyakinkan si Emil dan satu-satunya cara untuk mengirim surat melalui si dokter. Si Ray memakan bubuk pembeku agar dimasukkan ke ruang medis. Setelah di sana dia berbicara pada si dokter bahwa di kantor si Hobbes ada buku kompromi perbaikan keamanan di lembaga masyarakat karya dari Rex Bleslin. Di halaman 8 dijelaskan secara rinci soal blok C penjara federal Lewisburg. Lalu si dokter memanggil sipir untuk membawa si Ray kembali ke selnya. Mereka berdua mengobrol dan si Ray mengatakan harus cepat bergerak sebelum si Hobbes mengetahui bahwa informasi yang dia berikan palsu. Namun itu semua ada di tangan si dokter. Beralih ke si dokter, sedang membaca buku yang si Ray katakan. Lalu dia pergi keluar menyuruh sipir untuk membawa si Ray ke ruang medisnya.
Setelah di sana, si dokter berpura-pura memeriksa si Ray dan mengatakan sudah membaca bukunya. Menanyakan dia itu siapa, mengapa bisa tahu tentang buku itu. Si Ray mengatakan bahwa dia Ray Breslin yang menulis buku tersebut. Si dokter kaget, bukan kepalang, lalu menanyakan apa yang dia inginkan dari si dokter. Si Ray meminta untuk mengirim surat tentang lokasinya kepada si Mannheim. Berpindah ke si Ray yang mengirim pesan kode ketukan palsu dari selnya. Si Hobbes memeriksa melalui rekaman CCTV dan memecahkan kodenya. Ternyata kode yang diketuk oleh si Ray mengartikan bahwa akan terjadi keributan di sel blok C. Si Hobbes menambah penjagaan namun ternyata salah arah. Si Jepat mulai membuat keributan di blok A. Di sana sudah kacau. Hal ini dimanfaatkan oleh mereka bertiga untuk pergi ke atas dek. Saat akan pergi, si Ray merusak kamera CCTV yang terhubung ke semua kamera. Dia bertiga bergaya sebelum merusak lalu pergi. Namun si Hobbes mengunci semua pintu masuk dan keluar, membuat mereka bertiga sedikit kebingungan. Lalu si Drake mengejar mereka. Saat baku tembak, si Jepat tertembak di perutnya. Si Ray menutup pintu dan merusak alat pelacak melalui getaran. Si Ray masuk ke dalam ruang kontrol mesin, sementara si Jepat yang sudah tertembak pasrah, menyuruh si Emil pergi menaiki tangga. Menunggu si Ray mematikan aliran listrik. Si Jepat menahan anak buah si Hobbes hingga akhirnya dia tertembak hingga tewas oleh si Hobbes. Sementara si Ray berduel dengan si Drake hingga akhirnya si Drake tewas terjatuh ke bawah tangga. Si Ray langsung pergi ke ruang kontrol mesin mematikan aliran listrik. Lalu si Emil mencapai ke atas kapal dan langsung berlari menuju helikopter yang menjemputnya. Kru heli pun baku tembak dengan anak buah si Hobbes dan satu tewas terkena tembakan. Si Emil berlari mengambil senapan Rambo dan meratakan semua anak buah si Hobbes. Karena semakin banyak anak buah si Hobbes berdatangan, dia terpaksa menyuruh pilot pesawat untuk menjauh dari kapal. Si Hobbes datang ke ruang kontrol mesin mencari si Ray. Namun si Ray langsung masuk ke dalam generator cadangan. Si Hobbes terus mencari hingga generator cadangan hidup dan terisi penuh oleh air. Si Ray terlempar keluar dari kapal dan berenang melambaikan tangannya. Si Emil menyuruh kru heli turun dan membawa si Ray. Si Hobbes yang mengetahui pun lari ke atas dan menembak heli tersebut. Hingga si Emil tertembak di bagian bahunya. Si Ray meminta pistol pada si Emil dan langsung menembak tangki bahan bakar. Lalu meledak, membakar si Hobbes serta 15% awak kapal. Mereka berdua tiba di pantai Maroko. Terlihat mobil yang menghampirinya. Ternyata itu agen CIA bernama Jessica yang menawari si Ray pekerjaan ini. Dan terungkap bahwa si Emil Rothmeyer adalah si Victor Mannheim yang selama ini dicari oleh si Hobbes. Dan agen CIA itu anaknya. Si Ray kaget dan tertawa tipis, lalu mereka pergi, tapi tidak dengan si Ray. Berpindah ke si Ross yang menjemput si Ray dan mengatakan bahwa si Lester ditawari gaji per tahun 5 juta US dollar untuk menjadi CEO keamanan penjara jika pemenjaraan si Ray berhasil dan tidak dapat kabur dari penjara tersebut. Si Haas menjelaskan bahwa dia melacak si Lester ke Miami. Yang mengkhianati si Ray adalah si Lester. Si Haas juga mengunci si Lester di dalam peti kargo dan dibawa oleh kapal entah pergi kemana, tujuan yang tidak diketahui. Film pun tamat, ending yang sangat mengasah otak. Pesan yang bisa diambil dari film ini, jangan lupa untuk menyiapkan rencana cadangan ketika rencana pertama gagal. Makasih yang udah nonton video saya sampai full. Bantu support channel saya dengan cara like, komen, serta boleh request film di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya, share juga ke teman-teman kalian. See you next time, cerita 15.